Setelah Xiaopan dan Xiaohui akhirnya tiba di kota tiga keberuntungan, keduanya pun mulai perlahan berjalan-jalan di sekitaran kota itu. Namun tepat ketika terus berjalan, Xiaopan pun tiba-tiba menunjukkan keheranannya ketika ia dapat melihat ada seorang pemuda tampan dikenalnya waktu itu pernah mengobrol dengannya di dalam hutan serta pemilik binatang iblis Tauti yang ternyata itu merupakan dewa binatang. Kali ini duduk di sebuah kedai anggur di depannya, sebelum kemudian ia pun memanggilnya dan mengajaknya untuk duduk bersamanya sembari meminum secangkir anggur. Xiaopan pun yang mendengarnya hanya bisa mengiyakannya dan bergegas mendekatinya untuk kemudian duduk di sisinya. Dengan ketika ia baru saja duduk, dewa binatang pun menuangkan secangkir anggur untuknya, sebelum kemudian secara basa-basi menanyakan padanya mengenai gerangan maksud dari kedatangannya ke kota terpencil ini, mengingat dia kebetulan lewat ke kota ini dan melihat masih ada beberapa gelas anggur tersisa. Jadi ia pun memutuskan untuk istirahat sebentar di sini sembari menikmati suguhan anggur. Tetapi di sini Xiaopan pun tampak tak senang atas pertanyaan dari dewa binatang dan hanya memberitahukan tentang kedatangannya ke kota ini hanya untuk membawa monyetnya Xiaohui mencari minuman anggur, sehingga dengan demikian ia pun menanyakan padanya mengenai pemberitahuannya ini yang apakah menurutnya bisa dipercaya. Saat dewa binatang pun segera mengiyakannya dan menyebutkan bahwa dirinya percaya dengan perkataannya, sebelum kemudian ia pun mengajak Xiaopan untuk bersulang meminum secangkir anggur di meja dengan tujuan menghilangkan semua kesepian yang kali ini masing-masing mereka alami. Menyebabkan Xiaopan pun hanya bisa mengikutinya hingga waktu menyentuh larut malam. Saat di dalam kedai anggur yang gelap gulita itu, Xiaopan dan dewa binatang pun duduk dalam kegelapan. Dan tak ada seorang pun yang berniat untuk bangun dan mencari lilin, melainkan mereka berkutat dalam kegelapan tampak merasa lebih nyaman. Dan sepanjang malam yang sunyi ini, keduanya pun duduk berhadapan, sesekali minum beberapa gelas anggur, maupun bertukar obrolan yang tak penting hampir sepanjang waktu, tanpa saling mengungkit masa lalu mensatkan masing-masing. Sampai pada akhirnya setelah satu malam menghabiskan waktu membangunkan habok-habokan, ketika pagi menjelang, dewa binatang pun memutuskan untuk berpisah dengan Xiaopan dan mengungkapkan tentang pertemuan mereka yang menurutnya sungguh kesempatan yang sangat langka, serta ia tak tahu kapan mereka akan bisa bertemu lagi, sehingga buahnya pun mengingatkannya untuk menjaga dirinya secara baik-baik. Tapi ketika mengungkapkan hal ini, dewa binatang pun tiba-tiba teringat sesuatu tentang keadaan dunia sedang kacau dan situasi di utara nampaknya makin mencekam. Yang dengan demikian, ia pun menanyakan pada Xiaopan mengenai gerangan dirinya yang apakah tak berniat pergi ke arah utara guna melihat kesenangan akan kekacauan itu. Saat Xiaopan pun yang mendengarnya tampak merasa tertarik dan menyebutkan tentang dirinya yang akan OTW pergi ke sana. Namun ia pun balik melontarkan pertanyaan yang sama pada dewa binatang mengenai dirinya yang apakah juga tak tertarik pergi ke wilayah itu. Tetapi di sini dewa binatang pun tak menjawab sedikit pun pertanyaan dari Xiaopan, melainkan hanya menangkupkan tangannya dan menyebutkan tentang jalan menuju ujung dunia itu menurutnya sangat panjang, serta dunia ini penuh dengan kesulitan maupun sejumlah bahaya. Sehingga buahnya pun berharap mereka dapat bertemu lagi jika memang ditakdirkan di lain waktu. Sebelum kemudian ia pun memutuskan untuk mengajak binatang iblis Tautinya berbalik pergi meninggalkan Xiaopan dan Xiaohui. Dengan setelah kepergian dewa binatang, Xiaopan pun melihat ke arah yang mereka tuju sembari terdiam sejenak, lalu perlahan berbalik melihat ke arah kota tiga keberuntungan yang sunyi di hadapannya di balik tak adanya tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Sebelum kemudian ia pun mengajak Xiaohui untuk pergi, tapi tepat ketika Xiaopan hendak beranjak pergi, Xiaohui pun tiba-tiba menunjukkan mode tantrumnya, menunjuk ke arah kejauhan di depannya, yang ternyata itu merupakan wilayah dari sekte Qingyun, lebih tepatnya TKP lembah bambu besar berada. Menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya dan mengetahui monyet bermata tiganya ini tampak kangen akan situasi tempat yang waktu itu pernah mereka tinggali bersama, memutuskan untuk bergegas mengajaknya sejenak mengunjungi wilayah itu. Dan sementara Xiaopan masih OTW menuju lembah bambu besar, kini pun kita akan berpindah cerita ke TKP wilayah lembah bambu besar berada, lebih tepatnya di sebuah aula, yang mana pada saat ini, kepala lembah bambu besar Bukit Qingyun Tian Bui, kali ini sedang sendirian di sebuah aula hening dengan kedua tangannya terkepal di belakangnya, dalam mode mondar-mandirnya. Di balik suasana hatinya sangat buruk, serta jejak kemarahan maupun rasa kesal masih bisa terlihat di raut wajahnya, saat perubahan ini ternyata didasari atas kejadian 3 hari lalu,
Yang mana ketika ia melakukan perjalanan ke lembah bambu kecil untuk melamar Song Daren dan Wen Min, tanpa diduga Master Shuyu pun secara bagongnya menunjukkan amarahnya dan secara cueknya mengabaikan kedatangannya beserta istrinya Suru, mengakibatkan Wen Min pun yang merasa ketakutan akan hal ini hanya bisa secara tak berdaya langsung menolak lamaran dari Song Daren, sehingga ini pun lantas memancing amarah dari Tian Buyi serta membuatnya sempat melakukan pertengkaran dengan Master Shuyu di sana dan hampir saja melakukan baku hantam, tapi pada akhirnya Suru istrinya pun dengan susah payah melerainya dan menariknya kembali ke lembah bambu besar, serta Master Shuyu pun juga dihentikan oleh rombongan muridnya yang langsung menahannya. Dengan setelah keributan itu, Song Daren pun tentu saja sangat tertekan tanpa putus asa dan sepanjang harinya wajahnya diselimuti dengan kegalauan. Tapi Tian Buyi pun yang melihatnya terus memarahinya beberapa kali, mengatakan masih banyak jodoh yang bisa didapatkannya saat dengan dirinya terus mengabadikan kehidupannya untuk berkultivasi menjadi kuat, kemungkinan dapat dipastikan di masa depan. Siapa tahu mungkin dirinya malah akan mendapatkan jodoh yang lebih baik melebihi Wen Min. Setelah mendengar perkataan dari Tian Buyi, Song Daren pun tentu saja tak berani menentang gurunya. Tapi meskipun mulutnya menjawab dengan patuh, ekspresi ketidaksetujuan pun tertulis di wajahnya. Jelas ia masih memikirkan sosok Wen Min di hatinya. Terlebih lagi Suru istrinya kali ini mencoba mendatanginya, khususnya menyuruh Tian Buyi agar pergi ke lembah bambu kecil sendiri untuk membujuk Master Shuyu. Tapi di sini Tian Buyi pun menunjukkan mode cueknya beberapa kali, serta dengan dingin melontarkan beberapa komentar sinis tentang Master Shuyu, sehingga menyebabkan Suru pun hanya bisa mengabaikannya dan langsung pergi meninggalkannya. Akan tetapi sebelum pergi, ia pun berbicara beberapa kata secara pribadi dengan Tian Buyi, memberitahukan tentang alasan Master Shuyu menolak lamaran mereka waktu itu, dikarenakan beberapa hari lalu sebelum mereka pergi melakukan lamaran ke lembah bambu kecil, dirinya pun mendengar informasi julid bahwa si Master telah melakukan pertengkaran dengan muridnya Sueki, yang bahkan bukan hanya Sueki saja yang ditegur keras, murid-muridnya yang lain juga ikut ditegur, menyebabkan Tian Buyi pun yang mendengarnya menunjukkan pengertiannya dan amarah yang ditunjukkannya pun tanpa sedikit mereda. Namun setelah istrinya Suru pergi, setiap kali ia mengingat dirinya sendiri pergi atas kemauannya sendiri serta dihina, ia benar-benar tak dapat menahannya dan menjadi sangat marah. Tapi tak lama berselang ekspresinya berubah agak aneh, seolah-olah dirinya mengingat beberapa hal, terutama insiden di mana Sueki menolak lamaran pernikahan Yun Yilan di puncak Tongtian, serta ia juga mengetahuinya rumor mengenai murid terbaik generasi muda itu, sehingga ini pun membuatnya hanya bisa melontarkan tawanya, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dengan tak berharap murid dari Master Shuyu itu mengalami situasi rumit di kehidupannya, sebelum kemudian beliau pun memutuskan untuk berjalan keluar dari aula dan memilih untuk memandangi hamparan awan di langit. Akan tetapi ketika ia baru saja keluar, sesosok manusia dengan kilau cahaya putih pun mendatanginya, yang ternyata itu adalah Xiao Yichai. Sebelum kemudian ia pun menangkupkan tangannya, memberikan salam penghormatannya, dan memberitahukan tentang alasannya mendatanginya, didasari atas gurunya Dosuan, menugaskannya untuk melontarkan beberapa pertanyaan padanya. Saat ini pun Tian Buyi yang mendengarnya spontan menunjukkan keheranannya, dengan tak berharap Dosuan yang notabene merupakan praktisi terkuat di sekte King Yun masih juga meminta beberapa petunjuk darinya yang menurutnya hanyalah seorang praktisi tak berguna. Sebelum kemudian ia pun hanya bisa mengajak Xiao Yichai untuk memasuki aula guna berbicara empat mata di dalamnya. Namun tepat ketika kedua sosok itu baru saja menghilang ke dalam aula hening dan suasana sunyi kembali menyelimuti pegunungan lembah bambu besar, tiba-tiba sosok Xiaopan pun tanpa diduga muncul di antara deretan rumah bambu. Di balik pandangannya menatap ke arah aula hening sejenak, lalu berbalik dan berjalan mengikuti koridor rumah berliku yang dulunya sangat dikenalnya. Dengan kali ini ia pun dapat melihat tak ada seorang pun murid yang terlihat di sekitarnya, tapi ia pun tiba-tiba mengalami perasaan dejavu dalam pikirannya. Teringat akan suara yang paling sering didengarnya di tempat ini, selain tawarannya dan jelas dari kakak seniornya Tian Ling adalah teriakan seniornya Du Bisu dengan sedikit kesedihannya, dikarenakan ia sering mengalami kekalahan dalam setiap taruhannya, mengakibatkan para senior lainnya terutama Song Daren tak kuasanya bisa tertawa terbahak-bahak. Sehingga dejavu masa lalu ini pun membuat wajahnya tanpa merasa linglung. Di balik mode dingin yang ditunjukkan di raut wajahnya perlahan sedikit menghilang dan merasa masa lalu ternyata begitu menggetarkan jiwanya. Dengan bertahun-tahun lamanya ia pun masih tetap tak dapat melupakannya.
Namun ketika Xiaopan masih memikirkan hal ini, tiba-tiba suara langkah kaki dan percakapan pun terdengar di belakangnya, membuatnya pun hanya bisa bersembunyi di sudut lain koridor dengan dapat melihat itu ternyata merupakan kelompok senior yang pernah dikenalnya waktu itu, yaitu Heidaji dan Dobisu. Dengan kali ini keduanya pun membawa ember kayu berisi air maupun kain lap di masing-masing tangannya. Nampak seperti berniat sedang pergi ke suatu tempat untuk melakukan bersih-bersih, sampai pada akhirnya keduanya pun tiba di sebuah rumah dan bergegas memasukinya, menyebabkan Xiaopan pun yang melihatnya spontan menunjukkan mode kikuknya, sebab ia tahu kamar yang dimasuki oleh kedua seniornya ini tanpa diduga sebenarnya adalah kamarnya saat ia masih menjadi murid baik budiman di lembah bambu besar, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai kedua kakak seniornya itu yang mengapa diperbolehkan masuk ke dalamnya, mengingat dia merasa rumah itu seharusnya sudah ditinggal selama bertahun-tahun, yang bahkan ia dapat melihat semuanya masih sama seperti sebelumnya, dengan masih ada jalan setapak sempit yang terbuat dari kerikil, masih ada rumput hijau subur maupun pohon pinus kecil yang pernah dilihatnya waktu itu masih tumbuh di sana serta telah tumbuh jauh lebih kokoh. Namun ketika Xiaopan masih bertanya-tanya akan hal ini, ia pun bisa mendengar percakapan antara seniornya Dobisu dan Heidaji, dengan Dobisu menanyakan pada senior keempatnya itu mengenai gerangan guru mereka Tian Buyi yang mengapa masih menyuruh mereka untuk membersihkan rumah yang telah ditinggalkan selama bertahun-tahun ini, mengingat itu sama saja sangat merepotkan bagi mereka. Saat Heidaji pun hanya menunjukkan tawanya dan menegurnya untuk tak mencoba mengeluh lagi, mengingat jika tidak, ia akan mengadukannya kepada guru mereka Tian Buyi yang kemungkinan saja akan mengulitinya secara hidup-hidup. Menyebabkan Dobisu pun spontan menunjukkan ketakutannya dan menyuruh senior keempatnya itu untuk tak menunjukkan mode cepunya, tapi ia pun masih menunjukkan rasa penisirinnya dengan bertanya-tanya tentang apa yang saat ini ada di dalam pikiran gurunya, sampai-sampai menyuruh mereka untuk terus membersihkan tempat ini setiap harinya. Mengingat adik junior mereka siapa lagi kalau bukan Xiaopan sudah pergi lebih dari 1 dekade lamanya. Tetapi di sini Heidaji pun yang mendengarnya menyuruhnya untuk tak memikirkan hal itu dan menyebutkan ini disebabkan atas kasih sayang guru mereka Tian Buyi pada Xiaopan, yang meskipun gurunya itu tak pernah membicarakan tentang adik juniornya selama ini, tapi mereka semua tahu bahwa di dalam hatinya yang paling disukainya adalah adik juniornya Xiaopan. Terlebih lagi ia juga bahkan terkadang merindukan adik juniornya ini, tapi apa gunanya ia nyatanya sudah menjadi orang lain, sehingga mustahil baginya untuk kembali menjadi bagian dari lembah bambu besar. Sontak saja mendengar hal ini, Xiaopan pun yang menguping di sekitar mereka spontan tercengang, di balik kepalan tinju di tangannya semakin erat, dengan tak menyangka para seniornya termasuk gurunya sekalipun ternyata masih memikirkan akan sosoknya, sehingga membuatnya pun bertanya-tanya mengenai gerangan dirinya yang apakah masih bisa kembali menjadi bagian dari mereka.